Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kita kali ini, saya ingin mengajarkan bagaimana cara menyelesaikan contoh soal metode simplex nilai minimum menggunakan metode Big M. Di sini kita lihat ada soalnya, minimum Z sama dengan 30x1 ditambah 10x2. Lalu ada fungsi kendalanya 2x1 ditambah 4x2 kurang dari sama dengan 80. X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 25. Lalu ada 8X1 ditambah 6X2 lebih dari sama dengan 120. Lalu X1, X2 lebih dari sama dengan 0. Oke, kita lanjut. Yang pertama, langkah-langkah penyelesaiannya mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala. Kita ubah fungsi tujuannya. Z-min sama dengan 30x1 ditambah 10x2 menjadi 30x1 ditambah 10x2 ditambah mx6. mx6 ini adalah variabel tambahan atau disebutnya variabel slack. Jadi bebas boleh apa saja. Lalu ada fungsi kendala ya. 2x1 ditambah 4x2 kurang dari sama dengan 80 menjadi 2x1 ditambah 4x2 ditambah x3, ini adalah variabel tambahan. Lalu adalah sama dengan. Kalau merubah fungsi kendalanya, kalau di sini masih kurang dari sama dengan, lalu kita ubah menjadi sama dengan. Lalu x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 25 menjadi x1 ditambah x2 tambah x4 sama dengan 25. Kita ubah jadi sama dengan, tanda kurang darinya, kurang dari sama dengannya. Lalu ada 8x1 ditambah 6x2 lebih dari 120 menjadi 8x1 ditambah 6x2 dikurang x5 tambah x6 sama dengan 120. Kita ubah dari angka lebih dari sama dengan menjadi sama dengan. Lalu ini adalah x3, x4, x5, x6 adalah variabel tambahan. Nah, yang kedua, langkah-langkahnya adalah memasukkan nilai ke dalam tabel. Z-min sama dengan 30x1 ditambah 10x2 ditambah mx6, 2x1 ditambah 4x2 ditambah x3 sama dengan 80, x1 ditambah x2 ditambah x4 sama dengan 25, 8x1 ditambah 6x2 dikurang 5x dikurang x5 ditambah x6 sama dengan 120. Lalu kita masukkan Z-nya. Z-nya kita masukkan di kolom di baris CJ. 30, 10, 0, 0, 0 dan M. Lalu X3-nya 2, 4, 1, 0, 0, 0 dan 80. Lalu X4-nya 1, 1, 0, 1, 0, 0 dan 25. Lalu X6-nya 8, 6, 0, 0, min 1, 1 dan 120. Lalu ZJ. Cara mencari ZJ adalah pan dikali CB-nya M. Jadi 8 dikali M sama dengan 8M, 6 dikali M sama dengan 6M, 0 dikali M sama dengan 0, 0 dikali M sama dengan 0, min 1 dikali M sama dengan min M, dan 1 dikali M sama dengan M, 120 dikali M sama dengan 120M. Lalu ZJ dikurang CJ. Cara mencari ini adalah hasilnya tadi ZJ dikurang ini CJ. Jadi 8M dikurang 30 kita tulis 8M dikurang 30, 6M dikurang 10 kita tulis 6M dikurang 10, 0 dikurang 0 sama dengan 0, 0 dikurang 0 sama dengan 0, min M dikurang 0 sama dengan min M, M dikurang M sama dengan 0. Lalu selanjutnya menentukan kolom kunci, baris kunci, dan angka kunci. Kolom kuncinya, cara menentukan kolom kunci adalah kita lihat di baris ZJ dan min
di baris ZJ kurang CJ. Mana angka yang lebih terbesar? Yang paling besar yaitu angka di kolom X1. Maka sudah dipastikan kolom kuncinya adalah X1. Lalu, cara mencari baris kunci adalah dengan membagi angka di kolom X1. 80 dibagi 2 sama dengan 40, 25 dibagi 1 sama dengan 25, 120 dibagi 8 sama dengan 15. Lalu sudah dipastikan bahwa baris kuncinya adalah yang ini, indeksnya 15. Karena apa? Karena dia paling terkecil di antara yang lain. Jadi sudah dipastikan baris X6 adalah baris kuncinya. Lalu cara menentukan angka kunci adalah pertemuan antara kolom kunci dan baris kunci, yaitu pertemuan antara kolom kunci dan baris kunci adalah angka kuncinya 8. Lalu yang keempat, mengubah nilai baris kunci. Baris baru sama dengan baris kunci dibagi angka kunci. Oke, cara mencarinya, baris kunci dibagi angka kunci. Baris kuncinya kan 8, 6, 0, 0, min 1, 1, 120. Dan angka kuncinya ada 8. Berarti 8 dibagi 8 sama dengan 1. 6 dibagi 8 sama dengan 3/4. 0 dibagi 8 sama dengan 0. 0 dibagi 8 sama dengan 0. Min 1 dibagi 8 sama dengan min 1/8. 1 dibagi 8 sama dengan 1/8. Dan 120 dibagi 8 sama dengan 15. Lalu cara mengisi kolom CB adalah kita lihat di Z-min-nya. Karena di kolom kuncinya X1, maka 30 di sini kita turunkan menjadi di sini. Oke. Selanjutnya 5. Mengubah nilai selain baris baru. Baris baru sama dengan baris lama dikurang angka kolom kunci dikali nilai baris kunci baru. Baris X3-nya kita lihat. Baris X3-nya ada 2, 4, 1, 0, 0, 0, dan 80. Ya, benar. 2, 4, 1, 1, 0, 0, 0, dan 80. Lalu baris baru kuncinya adalah baris yang tadi barusan kita cari, 1, 3/4, 0, 0, min 1/8, 1/8, dan 15. Lalu cara menentukan angka kolom kuncinya kita lihat. Di baris X3. Jadi angka kolom kuncinya adalah 2. Lalu cara mencarinya adalah 2 dikali 1 sama dengan 2. 2 dikurang 2 sama dengan 0. 2 dikali 3/4 sama dengan 3/2. 4 dikurang 3/2 sama dengan 5/2. 2 dikali 0 sama dengan 0. 1 dikurang 0 sama dengan 1. 2 dikali 0 sama dengan 0. 0 dikurang 0 sama dengan 0. 2 dikali min 1/8 sama dengan min 1/4. 0 dikurang min 1/4 sama dengan 1/4. 2 dikali 1/8 sama dengan 1/4. 0 dikurang 1/4 menjadi sama dengan min 1/4. Lalu 2 dikali 15 sama dengan 30. 80 dikurang 30 sama dengan 50. Lalu kita cari baris X4. Baris X4-nya adalah
1, 1, 0, 1, 0, 0, 2, dan 25. Ya benar, 1, 1, 0, 1, 0, 0, dan 25. Lalu nilai baris kunci baru sama yang kayak di atas. Ada 1, 3/4, 0, 0, min 1/8, 1/8, dan 15. Lalu cara mencari angka kolom kunci adalah kita lihat di baris X4. Nah, di baris X4 maka muncul angka 1. Maka 1 ini menjadi angka kolom kuncinya X4. Oke, caranya sama seperti di atas. 1 dikali 1 sama dengan 1. 1 dikurang 1 sama dengan 0. 1 dikali 3/4 sama dengan 3/4. 1 dikurang 3/4 sama dengan 1/4. 1 dikali 0 sama dengan 0. 0 dikurang 0 sama dengan 0. 1 dikali 0 sama dengan 0. 1 dikurang 0 sama dengan 1. 1 dikali min 1/8 sama dengan min 1/8. 0 dikurang min 1/8 sama dengan 1/8. 1 dikali 1/8 sama dengan 1/8. 0 dikurang 1/8 sama dengan min 1/8. 1 dikali 15 sama dengan 15. 25 dikurang 15 sama dengan 10. Oke, lanjut. Langkah selanjutnya adalah memasukkan kembali ke tabel nilai. X3 nya tabel nilainya ada 0, 5/2, 1, 0, 1/4, min 1/4, dan 50. X4 nya ada 0, 1/4, 0, 1, 1/8, min 1/8, dan 10. Lalu X1 nya sudah kita cari tadi, ada 1, 3/4, 0, 0, min 1/8, 1/8, dan 15. Cara mencari ZJ adalah ini dikali ini. 1 dikali 30 sama dengan 30. 3/4 dikali 30 sama dengan 90/4. 0 dikali 30 sama dengan 0. 0 dikali 30 sama dengan 0. Min 1/8 dikali 30 sama dengan min 30/8. 1/8 dikali 30 sama dengan 30/8. 15 dikali 30 sama dengan 450. Lalu cara mencari ZJ dikurang CJ adalah, kita lihat ZC nya yang sudah kita cari angka-angkanya dikurang CJ. 30 dikurang 30 sama dengan 0. 90/4 dikurang 10 sama dengan 50/4. 0 dikurang 0 sama dengan 0. 0 dikurang 0 sama dengan 0. Min 30/8 dikurang 0 sama dengan min 30/8. 30/8 dikurang M sama dengan 30/8 M. Oke, lanjut. Ini sama seperti yang tadi, kita menentukan kolom kunci terlebih dahulu. Sudah dipastikan karena baris X2 merupakan baris terbesar, maka sudah dipastikan baris X2 memiliki, baris X2 memiliki angka-angka terbesar. Sudah dipastikan baris X2 merupakan kolom kuncinya. Nah, kita lanjutkan perhitungannya sama seperti tadi. Cara mencari baris kunci adalah quality angka 50 dibagi 5/2, 10 dibagi 1/4, 15 dibagi 3/4. 50 dibagi 5/2 sama dengan 20. 10 dibagi 1/4 sama dengan 40. 15 dibagi 3/4 sama dengan 20. Lalu cara menentukannya adalah cari angka yang paling kecil. Nah, di sini kasusnya karena angka yang paling kecil ada 2, maka kita cari CB-nya yang masih 0. Jadi baris kuncinya sudah dipastikan yang X3. Karena kenapa tidak yang ini? Karena sudah kita cari CB-nya. Sudah kita turunkan dari ini Z-min CB-nya. Jadi baris kuncinya adalah X3. Lalu angka kolom kunci adalah sama seperti tadi, pertemuan antara kolom kunci dan baris kunci, yaitu angka 5/2. Jadi angka kuncinya. Lanjut ke 8, mengubah nilai baris kunci. Baris baru sama dengan baris kunci dibagi angka kunci.
baris kunci dibagi angka kunci. 0 dibagi 5/2 sama dengan 0. 5/2 dibagi 5/2 sama dengan 1. 1 dibagi 5/2 sama dengan 2/5. 0 dibagi 5/2 sama dengan 0. Lalu 1/4 dibagi 5/2 sama dengan 1/10. Min 1/4 dibagi 5/2 sama dengan min 1/10. Lalu 50 dibagi 5/2 sama dengan 20. Dan CB nya karena ini di kolom X2, maka kita turunkan menjadi di sini. Oke, langkah selanjutnya mengubah nilai selain baris baru. Baris baru sama dengan baris lama dikurang angka kolom kunci dikali nilai baris kunci baru. Baris X4 nya, baris lamanya ada, kita lihat baris 4, 0, 1/4, 0, 1, 1/8, min 1/8, dan 10. Oke, benar. Baris baru kuncinya kita lihat yang sudah kita cari tadi ada 0, 0, 1, 2/5, 0, 1/10, min 1/10, dan 20. Lalu angka kolom kuncinya, karena ini di baris X4, maka kita lihat angka kolom kuncinya adalah 1/4. Cara menghitungnya seperti tadi, sama saja. 1/4 dikali 0 sama dengan 0, 0 dikurang 0 sama dengan 0. 1/4 dikali 1 sama dengan 1/4. 1/4 dikurang 1/4 sama dengan 0. 1/4 dikali 2/5 sama dengan 1/4 dikali 2/5 sama dengan 1/10. 0 dikurang 1/10 sama dengan min 1/10. 1/4 dikali 0 sama dengan 0. 1 dikurang 0 sama dengan 1. 1/4 dikali 1/10 sama dengan 1/40. 1/8 dikurang 1/40 sama dengan 1/10. 1/4 dikurang min 1/10 sama dengan min 1/40. Min 1/8 dikurang min 1/40 sama dengan min 1/10. 1/4 dikali 20 sama dengan 5. 10 dikurang 5 sama dengan 1/4 dikali 20 sama dengan 5. 10 dikurang 5 sama dengan 5. Kita lihat baris X1 nya, kita lihat baris lamanya ada 1, 3/4, 0, 0, min 1/8, 1/8, dan 15. Lalu nilai baris kunci barunya sama seperti di atas, 0, 1, 2/5, 0, 1/10, min 1/10, dan 20. Lanjut, angka kolom kuncinya kita lihat di baris X1. Baris X1, angka kolom kuncinya adalah 3/4. Caranya sama seperti yang di atas. 3/4 dikali 0 sama dengan 0. 1 dikurang 0 sama dengan 1. 3/4 dikali 1 sama dengan 3/4. 3/4 dikurang 3/4 sama dengan 0. 3/4 dikali 2/5 sama dengan 3/10. 0 dikurang 3/10 sama dengan min 3/10. 3/4 dikali 0 sama dengan 0. 0 dikurang 0 sama dengan 0. 3/4 dikali 1/10 sama dengan 3/40. Min 1/8 dikurang 3/40 sama dengan min 1/5. 3/4 dikali min 1/10 sama dengan hasilnya min 3/40. 1/8 dikurang min 3/40 sama dengan 1/5. Lalu 3/4 dikali 20 sama dengan 15. 15 dikurang 15 sama dengan 0. Lanjut. Oke, yang ke-10, memasukkan kembali ke tabel nilai yang sudah kita ubah. Kita lihat X2 nya 0, 1, 2/5, 0, 1/10, min 1/10, dan 20. X4 nya 0, 0, min 1/10, 1, 1/10, min 1/10, dan 5. X1 nya 1, 0, min 3/10, 0, 1/5, min 1/5, dan 0. Nah, cara menghitung ZJ nya
adalah 10 dikali 0, 0 dikali 0, 30 dikali 1. Kita jumlahkan semuanya, hasilnya ini 30. 10 dikali 1, 0 dikali 0, 30 dikali 0, kita jumlahkan hasilnya 10. 10 dikali 2/5, 0 dikali min 1/10, 30 dikali min 3/10, kita jumlahkan hasilnya min 5. 10 dikali 0, 0 dikali 1, 30 dikali 0, kita jumlahkan hasilnya 0. 10 dikali 1/10, 0 dikali 1/10, 30 dikali 1/5, kita jumlahkan hasilnya min 5. 10 dikali min 1/10, 0 dikali min 1/10, 30 dikali min 1/5, kita jumlahkan hasilnya 5. Lalu 10 dikali 20, 0 dikali 5, 30 dikali 0, kita jumlahkan hasilnya 200. Cara mencari ZJ dikurang CJ adalah hasil yang sudah kita cari tadi di kolom ZJ, kita kurangkan di baris CJ. 30 dikurang 30 sama dengan 0, 10 dikurang 10 sama dengan 0, min 5 dikurang 0 sama dengan min 5, 0 dikurang 0 sama dengan 0, lalu min 5 dikurang 0 sama dengan min 5, 5 dikurang M sama dengan 5 min M. Nah, kesimpulannya adalah jadi nilai yang didapat pada Z-min adalah 200, karena di kualitinya yang paling tepat adalah 200. Lalu X1 nya kita dapatin, X1 nya 0 dan X2 nya 20. Teman-teman, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata, mohon dimaafkan. Selanjutnya ada rekan saya Ahmad Gifari yang akan menjelaskannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Gifari dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang metode simplex nilai minimum menggunakan metode Big M atau M besar. Ini adalah contoh soal yang saya dapatkan, yaitu nomor B38 suplemen B linear programming. Dan juga di sini ada solve problem 3 atau solve problem 3. Di sini adalah kita diharuskan menyelesaikan linear program menggunakan metode simplex. Di sini juga ada solusinya menggunakan bahasa Inggris. Kita langsung aja yang bahasa Indonesia aja. Nah, di sini adalah contoh soal yang sudah diterjemahkan. Selesaikan program linear berikut menggunakan metode simplex. Di sini minimum z-nya adalah 30x1 ditambah 10x2, dan di sini adalah fungsi batasan, yaitu 2x1 ditambah 4x2 kurang dari 80, lalu ada x1 ditambah x2 kurang dari 25, lalu ada 8x1 ditambah 6x2 lebih besar dari 120, lalu x1 dan juga x2 lebih besar dari 0. Oke, kita lanjut ke langkah-langkah penyelesaiannya. Pertama yang harus kita lakukan sebelum menyelesaikan ini adalah mengubah fungsi batasan dan juga fungsi tujuan. Di sini kita sudah menemukan fungsi batasan, kita ubah menjadi 2x1 ditambah 4x2 ditambah 3x sama dengan 80. Nah, kurang darinya ini kita rubah menjadi sama dengan, tidak lupa kita tambahkan variabel baru, yaitu 3x. Begitupun yang bawahnya. Di sini x1 ditambah x2 ditambah x4 sama dengan 25. X4 ini adalah variabel yang baru. Nah, begitupun yang terakhir. Di sini 8x1 ditambah 6x2 dikurang x5 ditambah x6 sama dengan 120. Nah, di sini jangan lupa kita ubah lebih besar menjadi sama dengan, dan juga kita tambahkan variabel baru
yaitu X5 dan juga X6. Tidak lupa fungsi tujuannya kita ubah juga. Yang pertama kan Z-min sama dengan 30X1 ditambah 10X2. Kita ubah menjadi 30X1 ditambah 10X2 ditambah MX6. Oke, tambahkan MX6. Lalu kita akan masuk ke langkah kedua, yaitu memasukkan nilai-nilai ke dalam tabel. Di sini kita sudah mendapatkan tabel yang berasal dari ini yang sudah diubah, yaitu yang kita sebelumnya kan sudah mengubah fungsi batasan dan juga fungsi tujuan. Lalu kita akan masukkan ke dalam tabel ini. CJ di sini hasilnya 30 10 000 M itu didapatkan dari sini ya. 30 kita masukkan ke sini, 10-nya kita masukkan ke sini, dan seterusnya. Lalu di sini kita lihat 2 ini didapatkan dari sini, 4 dari sini, begitu pun seterusnya. Lalu kita akan mengalihkan ya. Di sini 0 dikali 2 sama dengan 0, 0 dikali 4 sama dengan 0, 0 dikali 1 sama dengan 0, begitupun selanjutnya. Nah, yang ini kita dapatkan dari sini. Kan nih X3, X4, X6. 0 nya ini dari X3 ini. Ya. 0 yang X4 didapatkan dari sini. Dan juga yang ini X6M didapatkan dari sini. Lalu kita kalikan 0 dikali 1 sama dengan 0, 0 dikali 1 sama 0, begitupun seterusnya. Nah, di bawahnya juga yang M kita kalikan, 8 dikali M sama dengan 8M, 6 dikali M sama dengan 6M, begitupun seterusnya. Lalu tidak lupa kita akan jumlahkan ini semua. Tadi kan 0 dikali 2 sama dengan 0, 0 dikali 1 sama dengan 0, kita akan tambahkan semua. Lalu 8M, M kali 8 sama dengan 8M, maka hasilnya adalah 8M. Begitupun yang ini juga M. Lalu di sini 0, 0, min M dan juga M. Lalu di sini kita kurang ya. Kita masukkan rumusnya, yaitu ZC dikurang CJ, yaitu ZC nya itu dari 8M, CJ nya itu dari sini 30. Kita masukkan ke sini, kita dapatkan 8M min 30. Di sini juga sama. Di sini ZC nya itu adalah 6M, lalu di sini CJ nya adalah 10. Kita masukkan. Lalu di sini 0, 0, min M dan juga 0. Oke, sekarang kita akan menentukan kolom kunci dan juga baris kunci. Sebelumnya kita menentukan kolom kunci itu dengan cara kita lihat di sini ZC dikurang CJ. Di sini yang paling besar adalah 8M dikurang 30. Maka yang saya lingkari ini adalah kolom kunci. Kolom kunci. Oke. Ini kolom kunci. Kita sudah menemukan. Sekarang kita akan mencari baris kunci. Cara mencari baris kunci adalah key dibagi kolom kunci. Kolom kuncinya itu adalah yang ini. Nah, kan? Kita akan mencari indeksnya. Indeksnya adalah key dibagi kolom kunci. Nah, di sini 80 key-nya dibagi kolom kunci 22. Jadinya adalah 40. 80 dibagi 2 sama dengan 40. Lalu 25 dibagi 1 sama dengan 25. Lalu 120 dibagi 8 sama dengan 15. Nah, kita sudah menemukan indeksnya 40, 25 dan juga 15. Tidak lupa di sini kita akan mencari yang paling kecil. Yang paling kecil ini adalah 15. Jadi kita sudah menemukan baris kuncinya, yaitu yang ini. Baris kunci.
ini adalah baris kunci. Nah, ini aja kita rapihkan. Ini sudah rapih. Yang ini adalah kolom kunci, dan juga yang ini adalah baris kunci. Nah, sekarang kita akan mencari angka kunci. Di sini angka kunci adalah rumusnya itu menentukan itu sebenarnya mudah, yaitu pertemuan antara kolom kunci dan juga baris kunci. Di sini pertemuannya adalah 8 ya. Di sini kita bisa melihat. Di sini kolom kunci, di sini baris kunci. Ketemunya itu di angka 8. Maka 8 adalah angka kunci. Oke. Nah, lanjut ke mengubah nilai baris kunci. Itu baris barunya itu mempunyai rumus, yaitu baris kunci dibagi angka kunci. Baris kuncinya itu tadi adalah 8, 6, 0, 0, min 1, 1 dan juga 120. Nah, di sini dibagi angka kunci. Angka kuncinya adalah 8. Ya kan? Makanya 8 dibagi 8 sama dengan 1. Lalu 8 bagi 6 sama dengan 3,4. Lalu 8 bagi 0 sama dengan 0, dan seterusnya. Maka ditemukanlah angka-angka ini: 1, 3/4, 0, 0, min 1/8, 1/8, dan juga 15. Nah, tadi kan di sini adalah X6. Lalu kita ubah menjadi X1. Dikarenakan X1 itu adalah nilainya 30, maka 30-nya kita masukkan ke sini. Oke, lalu yang kelima, di sini kita akan mengubah nilai-nilai selain baris baru. Di sini baris barunya sama dengan baris lama dikurang koefisien kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Nah, di sini baris X3-nya kita sudah menemukan 2, 4, 1, 0, 0, 0, 80. Lalu di sini adalah koefisien kolom kunci yang ada di X3. Di sini ya, yang ini ya. Nah, di sini 2. Di sini X3-nya 2, X4-nya 1. Makanya kita masukkan di sini X3-nya 2, koefisiennya 2, di sini 1 yang X4-nya. Nah, lalu kita masukkan ini ininya ya, yang tadi baris barunya. Kita masukkan ke sini. Lalu kita kalikan 2 dan juga kita kurang sama yang di atas ini. Maka hasilnya adalah 0, 5/2, 1, 0, 1/4, min 1/4, dan juga 50. Lalu yang baris X4 kita ubah juga, kita kali dengan yang ini, lalu kita kurang. Maka hasilnya adalah yang di bawah sini. Kita kali tadi ya, 1 kali 1 sama dengan 1, kurang 1 sama dengan 0, itu pun seterusnya. Oke, langsung kita akan memasukkan kembali ke tabel nilai yang telah diubah. Ini kita masukkan ya, yang tadi kita masukkan ke sini. Lalu di sini 0 itu X3-nya ya, dari sini. Lalu di sini juga dari X4, ini dari X1. X1-nya 30 kita masukkan. Lalu kita kalikan 0 dikali 0 sama dengan 0, 0 dikali 0 sama 0. Lalu 30 dikali 1 sama dengan 30. Di sini hasilnya 30. Di sini 0, di sini 0 juga. Lalu kita jumlahkan, maka ditemukanlah hasil ZJ sama dengan 30. Hasil penjumlahan dari yang ini, X3, X4, dan juga X1. Lalu begitupun selanjutnya. Dan juga di sini ZC dikurang CC, itu rumusnya itu adalah ZC-nya itu 30, CC-nya itu adalah 30 juga. Maka 30 dikurang 30 hasilnya sama dengan 0. Begitupun selanjutnya. Di sini kita temukan 50/4, 0, 0, min 30/8, lalu 30/8M. Nah, lalu di sini karena di baris ZC, CJ masih memiliki nilai yang positif, maka harus kita lanjutkan kembali perhitungannya. Nah, di sini masih ada positifnya ya, yaitu 50/4 dan juga 30/8M. Nah, lalu di sini kita lihat ya, di ZC dikurang CJ, di sini terdapat angka yang paling besar. Kita harus mencarinya.
Nah, angka yang paling besar adalah ini ya, 50/4. Maka ini adalah kolom kuncinya. Nah, ini adalah kolom kunci. Nah, lalu kita akan mencari indeksnya. Di sini indeksnya adalah rumusnya Q dibagi X2, kolom kunci ya. Oke, 50 dibagi 5/2 sama dengan 20. 10 dibagi 1/4 sama dengan 40. Dan juga 15 dibagi 3/4 sama dengan 20. Nah, di sini kita sudah menemukan indeksnya, yaitu 20, 40 dan juga 20 juga. Nah, di sini ada angka yang paling kecil ya. Di sini 20 angka paling kecil. Karena tapi ada 2. Di sini kita akan menggunakan yang atas. Dikarenakan yang X1 ini kita sudah hitung sebelumnya. Kita akan menghitung yang ini sekarang. Nah, yang ini kita akan hitung. Nah, di sini adalah baris kunci. Di sini baris kunci. Nah, kita akan menentukan angka kuncinya. Angka kuncinya tentu saja 5/2. Dikarenakan ini adalah pertemuan antara kolom kunci dan juga baris kunci. Di sini kita sudah menemukan angka kunci. Oke, kita lanjut ke tahap ke-8, yaitu mengubah nilai baris kunci. Di sini baris barunya sama dengan baris kunci dibagi angka kunci. Baris kuncinya ini adalah 0, 5/2, 1, 0, 1/4, 1/4 dan juga 50. Di sini angka kuncinya adalah 5/2. Maka dari itu baris kunci dibagi angka kunci. 0 dibagi 5/2, 5/2 dibagi 5/2. Begitupun selanjutnya. Maka ditemukanlah hasil tersebut, baris barunya. Nah, kita akan mengubah nilai-nilai selain baris baru. Ini maaf nih 9 ya, salah. Di sini rumusnya adalah baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien kolom kunci dikali nilai baris baru baris kunci. Nah, di sini baris 4-nya X4 kita mempunyai baris lamanya 0, 1/4, 0, 1, 1/8, min 1/8 dan juga 10. Di sini adalah koefisien kolom kuncinya 1,1/4, yaitu koefisien kolom kunci pada baris X4. Lalu di sini juga ada nilai baru baris kunci yang ada di sini sebelumnya. Kita masukkan ke sini. Yang ada di sini kita masukkan ke sini. Nah, lalu kita akan melakukan penjumlahan. Maka ditemukanlah hasil 0, 0, min 1/10, 1, 1/0, 1/10, min 1/10 dan juga 5. Maaf ya, kurang fokus ya. Lalu di sini kita akan penjumlahan lagi. Di sini maaf saya salah lagi, di sini X1 harusnya. Ya. Di sini baris lamanya X1 adalah 1, 3/4, 0, 0, min 1/8, 1/8 dan juga 15. Lalu di sini adalah koefisien kolom kuncinya, yaitu 1/4. Di sini juga ada nilai baru baris kunci yang kita dapatkan dari sini. Kita masukkan ke sini dan juga kita jumlahkan. 1 hasilnya 0, min 3/10, 0, min 1/5, 1/5 dan juga 0. Nah, kita akan memasukkan kembali nilai-nilai yang telah dirubah. Ini ke 10 ya, salah nih saya, 10. Nah, di sini kita sudah memasukkan X2, X4, X1. Maka dari itu ini kita ubah. X2 nya adalah 10, X4 nya adalah 0 dan juga X1 nya adalah 30. Nah, di sini ZC nya itu seperti biasa kita akan melakukan perkalian. 10 dikali 0 hasilnya 0, 10 kali 10, 0 kali 0 sama dengan 0, 30 dikali 1 hasilnya 30. Nah, maka kita temukan hasil dari ZC sama dengan 30. Nah, di sini ZC dikurang CJ adalah hasilnya 0, dikarenakan ZC nya itu 30, CJ nya itu 30, hasilnya 0. Itu pun seterusnya kita ini juga ya, kita lakukan penjumlahan juga. Yang ini ZC nya mengikuti yang ini, yang ZC CJ nya itu mengikuti rumus dari
yang ZCJ tadi. Nah, di sini kita sudah membuat kesimpulan ya, dikarenakan di sini kan sudah tidak ada yang namanya plus ya, di sini sudah min, makanya di sini perhitungannya selesai. Kita sudah menemukan juga Z min itu adalah 200, dan juga X1 nya 0, dan juga X2 nya 20. Mungkin sekian saja pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.